apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, mencicipi lezatnya durian lokal di Festival Durian. Ada pula keunikan persilangan buah lokal. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan bahasa Indonesia lewat media, selengkapnya dalam segmen Bincang. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Selasa malam lalu. Ya, gempa yang berlangsung pada pukul 19.49 waktu Indonesia Barat ini tidak menelan korban jiwa. Menurut keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat memiliki kekuatan sebesar 7,8 skala Richter pada Selasa malam lalu. Titik gempa yang juga dirasakan hingga negeri Singapura ini berada di 682 km barat daya Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Setelah beberapa detik dari gempa pertama, gempa susulan terjadi 2 kali dan kekuatan yang sama. Menurut informasi BMKG, gempa tercatat hingga siang kemarin berjumlah 7 kali di kedalaman 10 km. Meski sempat memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat Kepulauan Mentawai dan sekitarnya, BMKG kemudian mencabut peringatan tersebut karena gempa yang terjadi dianggap tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Tadi saya katakan bahwa sumbernya itu sangat jauh. Jadi gempa yang magnitudenya 7,8 saja mungkin hanya dirasakan saja di Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai. Sehingga gempa susulannya tentu saja tidak akan berdampak apa-apa gitu. Bahkan mungkin penduduk di sana tidak akan merasakan gempa susulan tadi gitu kira-kira. Jadi tidak perlu untuk terlalu dikhawatirkan untuk gempa yang terjadi saat ini gitu. Sampai saat ini belum ada keterangan mengenai korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Ahmad Effendi, Galang Adi Putra, DAI TV. Nah, kita beralih ke informasi lain. Aku mau tanya nih, Matt, kamu suka durian nggak? Aduh, suka banget, tapi kayaknya di Jakarta agak susah nih nemuin tempat yang bisa puas banget makan duriannya. Kamu harus datang nih, mengunjungi sebuah festival durian yang berlangsung sampai akhir pekan ini. Di sana kamu bisa menyicipi varian durian lokal dan juga semua makanan olahan dari durian. Penasaran? Ini dia liputannya. Untuk yang pertama kalinya, Durian Fair 2016 hadir di Jakarta untuk memanjakan para penikmat buah durian. Diadakan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, festival durian ini mendatangkan 30 petani durian dari berbagai daerah di Pulau Jawa, antara lain Bogor, Semarang, dan Banyuwangi. Festival durian ini pun menawarkan 40 varietas durian unggulan lokal yang dapat memuaskan rasa penasaran para pengunjung. Di antaranya durian Gunung Pati dari Semarang dan durian Rancamaya dari Bogor, Jawa Barat. Menurut Diah Iswari selaku Ketua Pelaksana Durian Fair, acara ini tak hanya digelar untuk memanjakan para pecinta durian saja, namun juga untuk mendukung produksi petani durian lokal. Jadi sebetulnya tujuan dari acara ini adalah memperkenalkan potensi durian lokal kita yang agar menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Tantangannya pasti adalah jarak tempuh dari pusat produksi ke Jakarta. Jadi kita tahu kalau untuk dari Semarang otomatis memerlukan waktu hampir 8-9 jam, tentu ini menjadi sedikit kendala karena buah yang kami tampilkan itu sebetulnya yang kami inginkan adalah benar-benar buah jatuhan yang masak. Festival durian yang diselenggarakan sejak 27 Februari lalu ini menargetkan 100.000 pengunjung dalam waktu 9 hari. Dan jika dilihat dari animo pengunjung, dia optimis target tersebut bisa tercapai. Kami 100.000 orang dan tampaknya sudah tercapai ini karena hampir setiap hari ramai sekali. Festival durian ini pun disambut baik tak hanya oleh warga Jakarta, namun juga warga pendatang seperti Dedeh, warga Purwakarta, yang menyempatkan hadir di sela kunjungannya ke Jakarta untuk mencicipi cita rasa aneka durian lokal. Tanggapannya bagus, dalam artian ya kan orang hampir semuanya seneng ya durian ya. Saya juga kebetulan penggemar durian. Nah kebetulan pada hari Minggu gitu kalau nggak salah saya lihat di Facebook itu ada festival durian. Kebetulan ada kegiatan di Jakarta, ya saya pengen mampir karena ingin melihat seperti apa sih gitu ya pesta durian gitu artian.
Bagi Anda para pecinta buah durian, tentu Anda tidak akan melewatkan kesempatan untuk berpesta durian di Durian Fair 2016. Tak hanya dapat mencicipi berbagai rasa durian lokal, namun Anda juga dapat mengetahui lebih banyak soal varietas durian khas Indonesia yang rasanya tak kalah dengan durian impor. Festival ini masih akan terus berlangsung hingga 6 Maret mendatang. Wode Rizky, Agestino, Dai TV. Ya, bagi para penggemar durian tentu sudah tidak asing lagi dengan nama-nama durian impor seperti durian montong dari Thailand. Namun cukup familiarkah Anda dengan jenis durian lokal? Nah, dalam Durian Fair 2016 Anda bisa mengenal lebih jauh jenis durian lokal dan membantu para petani durian lokal mengembangkan potensinya hingga pasar global. Durian Fair 2016 tak hanya diadakan untuk memanjakan para pecinta buah durian di Jakarta. Dalam festival ini, pengunjung juga diajak untuk peduli terhadap nasib petani durian lokal. Ya, Durian Fair tahun ini mendatangkan 30 petani durian lokal dengan 40 varietas durian unggulan. Selain membuka peluang bagi para petani durian lokal untuk memasarkan produknya, dalam festival ini masyarakat juga diajak agar lebih mengenal berbagai jenis durian lokal yang secara kualitas tak kalah dengan jenis durian impor. Sebetulnya lebih kepada pelestarian varietas gitu. Jadi kami juga menginginkan para pekebun, ini kan semua pekebun ya, bukan pedagang. Jadi pekebun itu lebih memperhatikan tanamannya, sehingga kalau mereka tahu bahwa promosi dari buah-buah lokal unggulan mereka itu kena di hati masyarakat, tentunya mereka akan mengupayakan budidayanya menjadi lebih baik dan otomatis memelihara tanamannya menjadi lebih baik juga. Suatu daerah mengupayakan produksi lokalnya, otomatis pariwisatanya juga akan maju, perekonomiannya juga akan menjadi lebih maju. Ya, petani durian Indonesia memang dikenal cukup kreatif dalam menciptakan varietas baru durian lokal. Seperti yang dilakukan oleh Rodi, petani durian asal Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Ia menciptakan varietas durian yang diberi nama durian monti alias montong dari Gunung Pati. Ide ini tercetus ketika Rodi melihat bahwa masyarakat Indonesia lebih gemar mengonsumsi durian impor seperti durian montong dibandingkan dengan durian lokal. Ya, saya pertama kali di Jakarta, saya membawa durian unggulan dari Gunung Pati, salah satunya Matahari, Sunan, Harimau, Monti, karena Petruk Podang Mas, dan lain sebagainya memang unggulan dari petani Gunung Pati. Tentu bangga kan kita bisa mengenalkan produk-produk petani dari Patemon Gunung Pati, karena biar petani Gunung Pati, biar ada kemajuan, biar ada kesemangatan masalah perkembangan durian. Kalau durian lokal tidak mau kalah dengan durian montong, karena kalau durian lokal itu rasa pasti nikmat. Kalau lain dari durian yang sekarang produk sekarang itu rasa tetap menang asli dari petani dahulu. Karena kalau ini kan namanya durian pasti kan nikmat. Kalau yang sekarang ya nikmat tapi kurang bagus. Selama festival durian ini berlangsung, pengunjung tak hanya bisa menikmati aneka durian lokal, namun juga bisa membeli langsung bibit durian lokal unggulan. Hal ini untuk mendorong pengunjung agar lebih proaktif dalam menjaga keberadaan durian asli Indonesia. Wode Rizky, Agestino, Dai TV. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, ternyata Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan hasil pertaniannya, salah satunya buah-buahan. Ya, meski buah impor masih banyak ditemui di pasaran, namun nyatanya buah lokal masih menjadi raja buah di negeri sendiri. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan berbagai produk pertanian termasuk buah-buahan. Dengan luas lahan sekitar 873.833 hektar, serta didukung oleh iklim yang baik, berbagai jenis buah-buahan mampu bertahan hidup dengan sempurna di Indonesia secara alami. Berkat hasil buah Nusantara inilah Indonesia dikenal sebagai negara penghasil buah terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Direktorat Jenderal Hortikultura, produksi buah lokal selama 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 sebanyak 15.490.373 ton buah-buahan yang berhasil diproduksi sampai tahun 2014 lalu, tercatat 19.805.977 ton buah lokal yang dihasilkan oleh petani buah di Indonesia.
Sementara kita bisa melihat dari unggulan daripada buah lokal yang baik dibudidayakan oleh masyarakat maupun dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan komersil, misalnya pisang, nanas itu Lampung. Ya, kita lihat Cavendish dan sebagainya itu kita ekspor sudah. Buah lokal yang sudah kita ekspor. Buah lokal juga dia memenuhi pasar dalam negeri. Ya mangga tentunya kita tahu sendiri Jawa itu menjadi sentra mangga. Sampai di Nusa Tenggara sana juga itu mangga masih. Kelengkeng Jawa masih sangat berpeluang, durian Kalimantan itu juga terkenal. Jadi banyak masing-masing daerah punya keunggulan komparatif, keunggulan lokal masing-masing. Meski hingga saat ini buah impor masih marak beredar di Indonesia, namun produksi buah lokal tak kalah bersaing dengan buah impor. Terbukti tak hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, buah lokal seperti pisang, semangka, melon, dan jeruk masih banyak diekspor ke beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Korea. Terus terang kalau dibandingkan produksi dibandingkan dengan konsumsi dengan impor jauh lah. Artinya produksi kita nasional itu 19 jutaan ton. Kalau bicara ton keseluruhan buah-buahan ya, itu hampir 19 juta ton ya, 19,8 juta ton. Masih menjadi raja di negerinya sendirilah gitu, artinya dia hampir 98% kita terus terang konsumsi buah kita buah lokal, 2% ya, di bawah 2% itu impor. Meski buah impor masih banyak beredar di Indonesia, namun tingkat konsumtif masyarakat Indonesia terhadap buah lokal masih terbilang tinggi, ditambah dengan eksistensi serta produksi buah lokal yang masih merajai pasar buah di negeri sendiri dan di pasar dunia. Nova Monica, Rudy Zain, DAI TV. Selain kaya akan varian buahnya, Indonesia juga punya varian buah unik yang merupakan persilangan antara beberapa buah lokal. Ya, seperti nangkada dan jerpaya yang punya rasa unik dan beragam manfaat. Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat produktif dibanding dengan negara-negara lain di Asia. Hal ini terbukti dari hasil buah-buahan lokal Indonesia yang kualitasnya tidak kalah jika dibanding dengan buah lokal negara lain. Bahkan persilangan beberapa jenis buah lokal yang diuji coba pun selalu berhasil dan menghasilkan buah jenis baru yang memiliki kualitas tinggi, seperti nangkadak dan jerpaya. Buah nangkadak super oranye masuk dalam jenis tanaman buah tropika. Untuk mendapatkan nangkadak super oranye, memakan waktu percobaan persilangan selama 8 tahun. Dari mulai penyilangan antara bibit nangka dan cempedak di uji coba dan uji lokasi tanam. Jika buah nangka dan cempedak memiliki tekstur kulit yang cukup tebal, nangkadak super oranye ini justru memiliki tekstur kulit lebih tipis, hingga lebih mudah untuk dikupas. Daging buah nangkadak oranye juga memiliki tekstur lembut, dengan cita rasa yang lebih manis jika dibandingkan dengan nangka dan cempedak pada umumnya. Dengan tebal daging buah sekitar 0,4 hingga 0,6 cm, nangkadak tak memiliki getah layaknya nangka dan cempedak biasa. Nangkadak itu adalah salah satu inovasi buah unggul nasional yang baru, karena Mekarsari menyilangkan antara dua spesies yang berbeda, yaitu nangka dengan cempedak. Jadi nangkadak ini punya tetua, ibu adalah nangka dan ayah dari cempedak. Dan hasilnya adalah buah nangkadak yang memiliki sifat-sifat unggul dari kedua tetuanya. Jadi sifat baik dari nangka dan sifat baik dari cempedak itu menyatu di dalam buah nangkadak ini. Selain nangkadak, persilangan buah lokal antara jeruk dan pepaya juga berhasil dilakukan di wilayah Binjai Barat, Sumatera Utara. Jerpaya atau jeruk pepaya adalah jenis jeruk yang memiliki khasiat seperti obat-obatan. Bahkan tanaman ini terus dibudidayakan karena khasiat jerpaya yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Setiap bagian tanaman jerpaya ini memiliki banyak manfaat baik bagi tubuh. Mulai dari daun, bunga, kulit buah, daging buah, hingga bijinya. Berdasarkan hasil riset Lembaga Penelitian Agrobisnis di Surabaya, daun jerpaya dikatakan dapat mengobati berbagai penyakit tenggorokan seperti batuk, asma, radang tenggorokan, dan masih banyak lagi. Sedangkan biji jerpaya
dapat digunakan untuk mengobati penyakit tumor. Karena dibilangkan di situ kan berkhasiat obat. Karena berkhasiat obat, kebetulan saya tuh hobinya kan sering keluar kota, sering begadang malam-malam gitu kan. Jadi yang jelas saya tuh masuk angin itu jelas. Jadi dengan itu memang kita konsumsi dari daunnya itu pun udah sehat gitu kan. Itu akhirnya saya tertarik untuk membudidayakan gitu aja. Pada umumnya tanaman jerpaya ini tumbuh di dataran rendah dengan tinggi pohon 1 hingga 2 meter saja. Sedangkan bobot buahnya pun hanya berkisar antara 3 ons hingga 9 ons. Sehingga tanaman ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin berkebun tanaman perdu. Tim Liputan DAI TV. Selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan bahasa Indonesia lewat media, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.